Selamat datang di Ashari Tech. Mari belajar coding bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Semobi. Kali ini kita belajar tentang membuat RPS di aplikasi Semobi ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke menu RPS, kemudian pilih buat RPS baru. Masukkan mata kuliahnya, kemudian masukkan nama dosen koordinatornya, tahun ajaran. Oh ya, saat mengisi mata kuliah, nanti otomatis hasil mata kuliah dan uraian bahan kajian harusnya sudah keluar secara otomatis. Kalau misalnya belum keluar, silakan bisa konfirmasi ke Kaprodi untuk menambahkan deskripsi mata kuliah dan uraian bahan kajian di bagian kurikulum. Kemudian masukkan pustaka utama. Ini saya sudah menyiapkan 2 pustaka utama. Masukkan ke bagian sini ya. Kalau misalkan pustaka utama lebih dari 1, maka bisa diklik tambah pustaka di sini. Nah, misal pustaka tersebut merupakan hasil penelitian dari pengampu mata kuliah ya, silakan bisa dicentang di bagian sini atau di bagian sini kalau misalkan merupakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat. Kalau misal bukan merupakan hasil penelitian dan bukan merupakan hasil PKM, maka abaikan saja. Kemudian lanjut ke bagian sini, dosen pengampu. Untuk dosen pengampu, disarankan untuk menambahkan dosen pengampu yang urutan paling depan mengajar, maka dimasukkan yang pertama ya. Misalkan contoh misal di sini dosen pengampu pertama itu Khairunisa, maka Khairunisa yang pertama. Kemudian misal yang kedua itu Rosid, maka Rosid yang selanjutnya. Karena nanti ketika kita generate pertemuan mingguan, itu kita bisa lakukan dengan 3 hal, yaitu manual, otomatis, dan import Excel atau AI ya. Nah, dari otomatis dan AI itu nanti membuatkan promnya itu urut ya. Yang dari dosen pengampu dimasukkan pertama, kemudian lanjut ke dosen pengampu yang dimasukkan kedua. Oke, selanjutnya masukkan mata kuliah persyarat, ini opsional kalau misalkan harus memenuhi salah satu mata kuliah syarat untuk mengikuti perkuliahan ini, maka masukkan di sini. Kalau misalnya tidak ada, abaikan saja. Dan tanggal mulai perkuliahan itu Bapak Ibu bisa melihat jadwal perkuliahannya ya. Misalkan tahun ajaran kita perkuliahan mulai tanggal 7 September Misalkan 7 September itu hari Senin. Kemudian kita dapat di hari Selasa Aku lulus ada di hari Selasa, maka tanggal 8 ya. Masukkan tanggal 8 September Pertama jumlah kelas ya. Misalkan jumlah kelasnya 1 ya, biarkan saja. Kalau misalnya jumlah kelasnya lebih dari 1, tinggal pilih kelas kemudian 2 kelas misal. Kemudian kelas A ini bisa diedit kalau misalkan nama kelasnya itu berbeda ya. Kemudian misal contoh di kelas A ini perkuliahan 07.50 sampai 10.20 ya. Di ruang R12 ya. Dengan kelas B, nah offset ini, misalkan offset 1 itu artinya tanggal mulai perkuliahan plus 1 hari berarti jadi 09 Nah, katakanlah misalkan ini di hari yang sama ya, maka plus 0 hari. Misal di jam 13.00 sampai dengan 15.30 di ruang yang sama misal. Nah, usahakan ketika Bapak Ibu sudah mengisi informasi dasar ini, itu Bapak Ibu simpan RPS terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan tanpa simpan RPS, takutnya barangkali ketika kita lagi melakukan pengisian, itu ada Cloudflare ya. Karena kita ada sistem keamanan yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan terlalu lama di tempat yang sama, biasanya akan ada Cloudflare itu yang mengharuskan kita merefresh halaman. Jadi untuk cari aman, kita klik simpan RPS terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau misalnya sudah simpan, kita cari tadi yang RPS yang kita bikin, kemudian kita klik edit ya, kita sesuaikan lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke rancangan perkuliahan. Nah, di rancangan perkuliahan ini, Bapak Ibu bisa mengisi rancangan perkuliahan secara manual ya.
dengan pilih subjek PMK. Nah, subjek PMK-nya ini sudah otomatis keluar sesuai dengan mata kuliah tersebut ya. Kemudian nama dosen pengampu ini juga sudah otomatis urut ya. Kemudian misalkan ini subjek PMK 0415 tapi melengkapi ya, tinggal diklik lengkapi. Kemudian di sini teknik penilaian dan kriteria. Misalkan nah ini kan juga sudah terintegrasi sudah sesuai dengan teknik penilaian di kurikulum. Kita mau memasukkan semuanya, itu tinggal dicentang. Kemudian kita isi bobotnya masing-masing. Misalkan keaktifan 1, kuis misal 5, tugas 5, UTS misal 5 Nah, misal nama dari tugasnya mau kita lebih detailkan, itu bisa dimasukkan di ini alias label data custom. Pun kalau misalkan UTS mau didetailkan juga bisa di bagian sini. Nah, kemudian teknik pembelajaran itu juga bisa diisi secara manual. Ya, di sini juga sudah ada contohnya ya, ada focus group discussion ya. Misalkan kita isi FGD, dan metode pembelajaran misal PPL ya. Kemudian materi pembelajaran misal kita bisa mengeceknya di bagian sini Misalkan karena ini pertemuan pertama maka konsep dasar. Kemudian pustaka Pustaka pilih salah satu atau 2 juga boleh. Kemudian indikator penilaian ya. Misalkan mahasiswa memahami dan para coba belajar diskusi. Selesai. Nanti otomatis muncul di sini keaktifan ya, yang tadi 1%, 5%, kuis 5%, tes 5% Nah, barangkali Bapak Ibu ingin mempercepat untuk pengisian ini, Bapak Ibu bisa menggunakan generator sistem secara otomatis Nah, misal mau isi otomatis, Bapak Ibu tinggal klik otomatis di sini. Nah, nanti otomatis semuanya terisi. Ini subjek PMK sudah terisi. Cuman kalau misalnya pakai otomatis ini, itu kita sudah membuat rules-nya ya. Jadi CPMK yang pertama, maka nanti yang muncul yang pertama ya. Kemudian nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS sudah otomatis terbagi ya menjadi rata-rata. Kemudian dosen pengampu yang pertama itu dosen pengampu misalnya ada 2 maka dibagi 2 ya. Kalau misalnya ada 3 maka jumlah pertemuan itu dibagi 3 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus melengkapi secara manual ya untuk indikator penilaian dan pengalaman pembelajar ini di-input secara secara manual Itu kalau misalkan menggunakan cara otomatis. Nah, ini yang saya maksud ya, Cloudflare. Kalau misalkan kita kelamaan di sini, itu biasanya muncul ini. Dan Bapak Ibu kalau misalkan muncul ini sebenarnya bisa diklik sembarang ya, nanti akan menghilang sendiri. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu telat mengklik sembarang, nanti otomatis akan muncul error ya, dan harus di-refresh. Nah, kalau di-refresh otomatis hilang semua. Oke, itu pengisian otomatis ya. Kemudian misalkan mau menggunakan generate prompt, Bapak Ibu bisa klik tombol generate prompt ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, kita untuk mencegah itu atau kita coba yang otomatis dulu ya. Misal kita udah mengisi yang otomatis, materi pembelajaran dan indikator kita isi menyusul, kita simpan RPS terlebih dahulu. Oke, kita nggak kekejar ya Bapak Ibu. Oke, kita coba isi otomatis terlebih dahulu. Nah, kemudian simpan RPS Oke, dan kita lanjut edit. Kita kembali di sini. Nah, kalau misalkan yang generate prompt AI, ini Bapak Ibu tinggal klik ya, kemudian salin prompt.
Lanjut Bapak Ibu masuk ke Gemini ya. Dan pastikan di sini. Ini memang masih proses sih. Nanti kalau misalkan sambil menunggu itu, Bapak Ibu bisa download template Excel-nya. Oke, kita sambil nunggu hasil generate dari Gemini. Oke, mungkin sambil saya menjelaskan ya. Kalau misalkan sudah terisi 100% dan masing-masing sudah ada bobotnya, itu otomatis ya, misalkan di sini eh, di pertemuan satu itu ada tugas ya, kantong tugas, maka di bagian rencana pembelajaran mahasiswa untuk pertemuan satu juga ada isian tugasnya nggih di pertemuan satu. Nah, untuk mengisi tugas ini, Bapak Ibu bisa isi secara manual ya, tujuan tugasnya apa, uraian tugasnya seperti apa ya, dan kriteria penilaian seperti apa. Atau Bapak Ibu juga bisa dibantu dengan prompt AI yang sudah kita sediakan nggih. Nah, ini tinggal diklik salin prompt AI. Oke, kita coba percakapan baru aja nggih. Nah, contoh misalnya di sini kita copy ya tujuan tugasnya. Saya ke sini, kemudian uraian tugasnya ya. Tetap ini Bapak Ibu baca dan cek kembali nggih, agar sudah sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Dan rubik ya. Ini disalin rubiknya dan paste di bagian sini nggih. Nah, lakukan juga untuk komponen penugasan dan kuis lainnya nggih, dan kehadiran dan sebagainya. Nah, kemudian di rancangan soal ujian ya, ini juga bisa disesuaikan. Nah, ini juga sudah sesuai dengan pertemuan yang di atas nih. Kalau misalkan di atas masuk UTS, maka di sini juga akan muncul kantong UTS ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, klik simpan RPS. Dan kita bisa mendownload format nilainya di bagian sini ya, untuk satu semester berikutnya ya. Sekarang ini adalah eh, untuk semester untuk angkatan 2025, pilih 2025, kemudian download template panjang. Nah, ini nanti udah otomatis ya, sudah ada rumusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan angka-angkanya di sini ya. Nanti kalau misalkan sudah terinput semuanya, maka otomatis akan muncul angkanya di sini. Seperti itu nggih. Oke, kita coba yang tadi. Nah, kalau misalkan menggunakan cara AI ya, tadi Excel-nya, ini pakai yang tadi, salin. Nanti kemudian dipaste di sini, terus tinggal import Excel. Seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Selamat sampai jumpa Ashari Tech. Mari belajar coding bersama kami.